Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 7 yang hebat dan bermartabat, siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Sunan Kalijogo, pada tahun pelajaran 2020-2021 yang saya banggakan. Alhamdulillah, kita dipertemukan pada kesempatan ini untuk mengikuti masa ta'aruf siswa tahun 2020-2021. Pada kesempatan ini saya diberi amanat untuk menyampaikan materi kesetaraan anti diskriminasi. Sebelum saya menyampaikan materi, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Fauzi Effendi, alamat Desa Sukoanyar, Kecamatan Mojo. Untuk jabatan di MTS Sunan Kalijogo, saya diamanati atau dipercaya sebagai Wakil Kepala Madrasah Bidang Hubungan dan Kerjasama Masyarakat. Pada tahun pelajaran 2020-2021 ini, saya mengampu mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan seluruh kelas 9, mulai kelas 9A sampai kelas 9J, dan ditambah 2 kelas 8. Untuk materi yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, yaitu kesetaraan. Sanawiyah Sunan Kalijogo adalah madrasah yang terdiri dari beberapa wilayah yang ada di negara Republik Indonesia. Tidak cuma dari Jawa Timur saja, atau dari Pulau Jawa, atau dari Indonesia. Bahkan tahun ini teman-teman kalian itu ada yang dari luar negeri, yaitu dari negara Brunei Darussalam. Bahkan kakak-kakak kelas kalian kelas 8, kelas 9, atau yang sudah tamat, itu pun juga ada yang dari luar negeri. Maka dari itu, untuk belajar di Madrasah Sanawiyah Sunan Kalijogo ini tidak ada perbedaannya. Sama, siapapun yang ingin belajar, maka dipersilahkan untuk menimba ilmu bersama-sama di madrasah hebat, madrasah bermartabat, Madrasah Sanawiyah Sunan Kalijogo. Yang selanjutnya, pengertian daripada diskriminasi. Diskriminasi adalah sikap atau perilaku atau tindakan yang mencerminkan ketidakadilan yang dilakukan baik secara individu maupun berkelompok kepada individu atau kelompok yang lainnya. Ketika kita mendengar istilah diskriminasi, pasti hal yang pertama yang terbayang di dalam ingatan kita adalah adanya suatu bentuk perlakuan yang tidak adil serta perlakuan yang berbeda oleh kelompok sosial di masyarakat kepada kelompok masyarakat yang lainnya. Macam-macam daripada diskriminasi itu ada diskriminasi umur. Artinya individu memandang tidak sama antara usia satu dengan usia yang lain. Satu misal, seumpama usianya masih 13 tahun, ini jangan berteman dengan kami-kami yang usianya sudah 14 tahun. Berarti ini adanya sebuah diskriminasi. Yang selanjutnya ada diskriminasi ras atau warna kulit, yang mana individu memandang bahwasanya bagi kelompok yang warna kulit putih atau coklat ini tidak boleh berkumpul atau berteman dengan siswa yang berkulit putih hitam. Selanjutnya ada juga diskriminasi gender. Ini keterkaitan dengan jenis kelamin. Artinya ketika menjalankan tugas atau menjalankan kewajiban, ini tidak ada pembedanya, apakah itu laki-laki atau perempuan. Kalau mendapatkan sebuah tugas, baik itu siswa laki-laki maupun perempuan, ini adalah sama.
Yang selanjutnya adalah diskriminasi fisik. Individu menganggap bahwasanya orang yang mempunyai kekurangan fisik maka tidak boleh berteman dengan orang-orang yang sempurna. Ini adalah juga tidak diperbolehkan. Ada diskriminasi agama. Agama satu dengan agama yang lain ini dibeda-bedakan. Ada juga diskriminasi kepintaran. Wah, kamu itu anak-anak yang di bawah KKM. Ini jangan bergaul, jangan berkumpul, jangan berteman dengan kami-kami ini yang levelnya, yang tingkatannya, yang kepandaiannya di atas rata-rata. Ini adalah merupakan macam-macam daripada diskriminasi. Ketika kita ini berbicara dengan diskriminasi, tentunya ada penyebab daripada diskriminasi tersebut. Apa faktor penyebab daripada diskriminasi? Di antaranya adalah persaingan. Jadi karena adanya persaingan, ingin mencari ketenaran, ingin mencari keterkenalan, akhirnya terjadi sebuah persaingan. Yang selanjutnya corak sosial dari teman-teman yang kaya, ini merendahkan kepada teman-temannya yang miskin atau yang tidak punya. Atau mungkin juga karena sejarah, orang tuanya atau nenek moyangnya ini adalah termasuk nenek moyang yang unggul atau yang baik, ini tidak mau bergabung dengan teman-teman yang mempunyai kekurangan-kekurangan dalam bidang sosial. Akibat dari diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat ini bisa menimbulkan masalah sosial dalam kehidupan masyarakat, dan juga dapat menyebabkan timbulnya perasaan tidak adil, juga menyebabkan konflik atau pertentangan di dalam masyarakat, bahkan juga dapat menimbulkan ketertindasan kelompok-kelompok minoritas. Akibat daripada diskriminasi dilihat dari hubungan mental, maka akan muncul perasaan malu, perasaan putus asa, atau terisolasi, menyendiri, adanya intimidasi, adanya kekerasan fisik, atau mungkin pelecehan. Ada juga yang mempunyai gangguan mental, keraguan diri, tidak pede, atau kekurangpahaman terhadap masalah-masalah yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, karena adanya ancaman-ancaman, karena adanya gangguan-gangguan yang diberikan oleh teman-temannya. Untuk menghindari adanya diskriminasi, ada beberapa tip atau langkah-langkah. Di antaranya adalah menyadari bahwasanya manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Jadi Allah menjadikan manusia ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa supaya saling mengenal. Dan orang yang bertakwa itulah yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah persamaan derajat tanpa adanya diskriminasi. Dan juga untuk menghindari diskriminasi, ini adalah meyakini setiap manusia memiliki keistimewaan tersendiri-sendiri. Setiap manusia mempunyai keunggulan, mempunyai kelebihan sendiri-sendiri. Kalaupun ada yang rendah, akan tetapi pasti mempunyai kelebihan. Saapi-apike uwong mesti enek eleke. Saelek-eleke uwong mesti enek
apike, bagaimana rendahnya, bagaimana jeleknya manusia mempunyai kelebihan tersendiri, bagaimana sempurnanya manusia juga mempunyai kekurangan tersendiri. Larangan bersikap diskriminasi dalam menuntut ilmu sebagaimana di dalam surat Al-Qur'an Al-Mujadalah ayat 11, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fangsuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Setelah kalian mempelajari tentang kesetaraan anti diskriminasi, sekarang coba berikan contoh salah satu diskriminasi yang ada di sekitarmu yang Anda ketahui. Nanti bisa dikerjakan, bisa dijawab, dan jawabannya bisa dikirimkan lewat nomor yang telah ditentukan. Anak-anakku yang saya banggakan, kiranya demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan kesehatan, diberikan keimanan, diberikan ketabahan, diberikan keselamatan lahir batin dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Demikian yang bisa saya sampaikan, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.